mengucapkan informasi terkait tadi tetap selamat, ini akurat, tidak ada gangguan hukum apapun. Hari ini masih menjelang suasana Idul Fitri, saya tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Salam persaudaraan. Sugeng siang saudara-saudaraku Setiahati Trate, Pusat Madiun maupun Rumpun Setiahati Trate Pusat Madiun di mana panjenengan berada. Dalam Raden Puguh Wicaksono Ida, badhe matur apa adanya. Yang saya juga mewakili Garda Trate sebagai pengawasan baik bidang hukum maupun sosial. Garda Trate ini bidang pengawasan mulai sering melapor pada aparatur negara, kepolisian, sampai Bareskrim, Wasum, sampai Polda Jatim maupun Polres Magetan maupun Polres Madiun. Garda Trate selalu menggunakan hak lapor. Maka ini saya juga mewakili Garda Trate sebagai pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sani badhe matur menginformasikan pencerahan problem Desa Trate. Salah satunya saya mempunyai keinginan dan tujuan. Satu, saya akan menjelaskan proses hukum dan proses peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Republik Indonesia dan diikuti oleh putusan Mahkamah Agung RI PK 155. Itu nanti saya akan jabarkan singkat tapi jelas. Satu, saya akan menjelaskan proses peradilan. Tiga, saya akan pasang banner PK 155 putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya, ini saya mau cerita. Sebelum saya jabarkan proses peradilan, saya mau cerita sedikit saja tapi singkat. Di sini saya sebenarnya juga mau melaporkan, tidak neko-neko, saya melaporkan Oknum Desa Trate, tepatnya beliau juga Ketua Umum Desa Trate Pusat Madiun. Sebenarnya yang saya laporkan ini kan hanya surat yang ditandatangani Mahmud Joko dan distempel oleh organisasi. Di sini ada sekretaris Insinyur Tono Suharyono. Di sini saya hanya melaporkan surat ini. Sebenarnya hanya surat ini, nanti diperjelas di semua rangkaian video. Di sini nomornya nomor 044. Jadi ini kan pada akhirnya badan hukumnya Mas Murjoko juga mati. Ini badan hukumnya mati. Badan hukumnya sudah mati. Ini badan hukumnya Mas Murjoko sudah mati. Di sini badan hukumnya Mas Murjoko. Ya, berarti hubungannya karo surat yang ditandatangani Mas Murjoko sendiri. Ini menurut saya hanya melaporkan suratnya Mas Murjoko. Tanggung jawabnya gimana surat ini? Maka itu saya laporkan di Polres Madiun ketika saya disidik tanggal 2 Maret. Mohon Polres Madiun segera manggil Mas Murjoko terkait surat ini. Terkait surat ini kan sudah saya laporkan sudah lama. Mengapa di Polres Madiun berhenti? Padahal saya sudah kirim surat di Mabes Polri, saya kirim surat di Itwasum, saya sudah kirim surat di Polda Jatim, rekomnya di Madiun. Kok mandek ngerem, berhenti.
Nah, di sini saya semakin curiga. Saya semakin curiga kepada oknum-oknum organisasi Esatrate Jalan Merak 010. Saya curiga di situ. Maka dari itu curiganya begini, diduga apakah oknum-oknum organisasi Esatrate itu berupaya menyuap, berupaya memberi uang gratifikasi pada aparatur. Nah, di sini kecurigaan saya semakin kuat karena kok tidak pernah sukses ya. Laporan-laporan saya padahal sudah sampai ke Barreskrim, Wasum, Polda Jatim. Ketika mandek di Madiun, Polres Madiun, kok berhenti? Saya curiga kepada oknum, diduga oknum organisasi Setia-Trate Pusat Madiun Jalan Merak 010. Di situ saya tekankan Mas Murjoko ini harus segera ditangkap. 2. Kepada Mas Isbiantoro sebagai Ketua Dewan. Kemarin saya sowan ke Mas Isbiantoro, saya laporan mau pasang banner. Mas Isbiantoro berkata, dasar hukumnya apa? Loh, saya kan punya dasar hukum putusan Mahkamah Agung. Dia tidak percaya, malah dia nakut-nakuti dengan pamternya. Ya, pamter itu dasar hukumnya apa? Payung hukumnya apa? Maka dari itu saya akan tetap tuntut pamter. Jenengan paham dulu-dulu pamter. Putusan PK 155 tidak jauh dengan namanya putranya Mas Maji Budiasono, Kang Mas Bagus Rizky. Bila PK 155 dipasang di Padepokan, jenengan juga melawan mengingkari Mas Bagus Rizky. Mas Bagus Rizky maupun Ibu Tarmaji itu berjuang demi pamter loh. Dia juga perjuangan cukup lama dan banyak dana untuk pamter loh. Maka dari itu jangan ikut-ikut pamter, maaf, jangan ikut-ikut. Itu kan oknum Dewan Pusat saja Mas Isbiantoro nakuti saya yang punya putusan Mahkamah Agung. Berarti Mas Isbiantoro ini yang hatinya buruk, jahat. Dia tidak percaya dengan putusan Mahkamah Agung. Bahwasanya Mas Isbiantoro, kamu menang son, ini hanya sebuah kertas. Nah, kalau dia sudah mengakui, ngapain tidak boleh masang banner? Nah, di sini saya semakin curiga, oknum-oknum organisasi Setia-Trate diduga menyuap siapapun orangnya, gratifikasi pada siapapun aparat, diduga itu. Maka dari itu saya mau ngebel Bapak Presiden Prabowo aja. Halo Pak Prabowo, Lokus Editi di Madiun ada putusan Mahkamah Agung yang tidak dihormati. Saya mau ngebel lagi kepada Mahkamah Agung. Halo pimpinan Mahkamah Agung, di sini ada Lokus Editi Jalan Merak nomor 10 PSHT Pusat Madiun tidak menghormati putusan Mahkamah Agung. Saya juga ngebel PT UN. Loh, di Madiun putusan jenengan PT UN tidak dihormati. Kumham, halo Kumham, di sini Madiun tidak menghormati putusan Mahkamah Agung. Di sini Bapak pimpinan Mahkamah Agung, marwah hukum itu panjenengan harus bersikap tegas, bijaksana, bahwa jenengan harus mutus dari atas ke bawah. 1. Pengadilan Tinggi Jakarta diberi kebijakan turun ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya turun ke Lokus Diti Kejaksaan Negeri Madiun. Di sini loh marwah hukum di negara Republik Indonesia tidak dihormati oleh Lokus Editi Jalan Merak nomor 10 PSHT Pusat Madiun. Karena apa? 2 orang ini belum ditangkap. Di sini saya harap
aparatur penegak hukum, aparatur penegak hukum itu harus tegas, bijaksana. Tangkap 2 orang itu. Benar, tangkaplah karena dia tidak menghormati putusan ini semua. Saya menjelaskan ya proses peradilan. Ini yang terpaut dan hubungan dengan Mas Taufik. 1. Ketika proses peradilan problematika kasus organisasi PSHT Pusat Madiun saat itu tahun 2018-19 Mas Taufik bikin badan hukum tahun 2019. Saat itu Mas Taufik menggugat badan hukum 13. Gugatan Mas Taufik ini di PT UN. Gugatan Mas Taufik menang. 1. Gugatan Mas Taufik menang. Di sini gugatan Mas Taufik menang, PSHT Pusat Madiun tidak terima. Saya juga tidak terima, akhirnya mengajukan banding. Gugatan Mas Taufik ini saya banding. Mas Taufik kalah, bandingnya menang. Banding ini Mas Taufik juga tidak terima dengan banding PSHT Pusat Madiun P17 menang. Mas Taufik tidak terima. Akhirnya Mas Taufik mengajukan kasasi. Mas Taufik mengajukan kasasi dengan nomor 619. Banding nomor 95 dikasasi oleh Mas Taufik 619, banding 95 kalah. PSHT Pusat Madiun kalah, dikasasi oleh 619, menang Mas Taufik. Mas Taufik menang 1 kali, menang 2 kali. Di sini memang kasasi Mas Taufik menang, tetapi PSHT Pusat Madiun tidak terima, mengajukan PK peninjauan kembali. Kasasi Mas Taufik kalah. Disinilah berakhir urusan SHT. Selesailah urusan SHT seluruh Indonesia. Maka dari itu semua warga SHT seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, pahamilah proses peradilan ini. Jangan geger sendiri, jangan gontok-gontokan sendiri, ayo guyub rukun. Dong saya yang punya putusan Mahkamah Agungnya mengajaknya wiji guyub rukun. Maka dari itu dulur-dulur, buanglah egois yang menyengsarakan adik-adik yang di bawah. Maka dari itu saya sebelumnya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan penjenengan tidak marah dengan saya. Saya hanya berkata apa adanya. Saya mohon kepada aparatur penegak hukum, jauhilah, jangan mau ada gratifikasi uang ataupun suap dari oknum-oknum SHT Pusat Madiun Jalan Merak. Jangan mau disuap. Marwah hukum ini saya tegakkan. Saya suka dengan kepolisian supaya hukum ini tegak dan lurus, membela masyarakat yang lemah. Matur nuwun pada dulur-dulur warga SHT maupun Bapak Kepolisian Republik Indonesia maupun Polres Kota Madiun, bila saya ada kepleset kalimat kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon jangan ada suap, jangan ada pengkhianatan di negara Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.